Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia kelas 11 MIPA. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan entalpi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam mempelajari materi perubahan entalpi. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kali ini materi pembelajaran kita tentang perubahan entalpi. Masih ada di KD 3.2 tentang termokimia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan siswa dapat membedakan jenis-jenis perubahan entalpi serta siswa dapat menghitung harga perubahan entalpi. Kita lihat anak-anak, perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan entalpi. Entalpi adalah energi yang terkandung dalam suatu sistem dan diberi lambang dengan H. Entalpi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya. Nah, apa itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi merupakan besarnya perubahan kalor jika sistem mengalami perubahan pada tekanan tetap. Perubahan entalpi diberi lambang delta H. Perubahan entalpi ini dipengaruhi oleh jumlah dan wujud zat serta suhu dan tekanan oleh lingkungannya. Perubahan entalpi diukur pada keadaan standar di mana suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Kita lanjut anak-anak. Jenis-jenis perubahan entalpi standar ada 4 anak-anak. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar. Yang keempat, perubahan entalpi netralisasi standar. Kita bahas satu persatu. Kita lihat anak-anak. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar dilambangkan dengan delta HF. F ini berasal dari kata formation. Jadi pembentukan. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Ulangi, pembentukan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Perhatikan contohnya anak-anak. N2 direaksikan dengan H2 direaksikan dengan Cl2 membentuk NH4Cl. Nah, ini kalau kita nyatakan dengan perubahan entalpi, artinya pembentukan dari amonium klorida. Penulisan persamaan termokimianya, persamaan termokimia adalah persamaan di mana dalam suatu persamaan reaksi menyatakan jumlah kalor dari reaksi tersebut. Apa itu jumlah kalor? Nah, ada di sini ya. Ibu ulangi. Contoh dari perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan dari 1 mol amonium klorida NH4Cl.
NH4Cl, kita harus tahu dulu apa saja unsur-unsur yang ada di senyawa NH4Cl. NH4Cl. Perhatikan unsur-unsurnya. Ada N, ada H, ada Cl. Maka menuliskan persamaan reaksinya adalah N2 ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, kok di sini ada Cl2, ada H2, ada N2? Untuk membentuk suatu persamaan termokimia, kita harus ingat kembali pembelajaran kita kelas 10, yaitu tentang molekul-molekul diatomik. Ada berapa molekul diatomik? Ada 7. Apa saja molekul-molekul diatomik? Kita lihat anak-anak. Molekul diatomik. Jadi molekul diatomik itu atom-atom yang terdiri dari 2 jenis sama. Contohnya ada H2, ada O2, ada N2, ada F2, ada Cl2, Br2, dan I2. Jadi inilah yang disebut dengan molekul diatomik, yang apabila direaksikan menjadi unsur-unsurnya, maka cara penulisannya menjadi H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Nah, tadi kita lanjut ke pembahasan pertama tentang pembentukan dari NH4Cl, di mana NH4Cl itu terdiri dari N, H, dan Cl. N di sini kita lihat, ada di molekul diatomik, sehingga kita menulisnya menjadi N2. Kemudian ada H dalam bentuk H2, lalu ada Cl dalam bentuk Cl2. Koefisien senyawa yang dibentuk, ini adalah koefisien senyawa yang dibentuk haruslah 1, sesuai dengan definisinya, 1 mol. Yang kita setarakan koefisiennya adalah ruas sebelah kiri, yaitu unsur-unsurnya. Cara menghitung penyamaan koefisien reaksi, kita juga sudah pernah belajar. Jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Kalau N di kanan ini 1, tadi di sini 2, maka kita kalikan dengan setengah. H2 di kanan ada 4, di kiri ada 2, maka ini dikalikan dengan 2. Cl2 di kiri ada 2, di kanan ada 1, sehingga di sebelah kiri dikali dengan setengah. Setengah dikali 2, 1. Jadi persamaan termokimia dari pembentukan standar NH4Cl adalah setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl dengan harga delta H min 314,4 kilojoule. Contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Perubahan entalpi penguraian standar atau dilambangkan dengan delta HD. D ini artinya decombustion, penguraian. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol. Ini juga 1 mol. Suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, untuk yang penguraian standar ini merupakan kebalikan dari pembentukan standar. Jadi senyawanya yang ada di ruas sebelah kiri, unsur-unsurnya yang ada di ruas sebelah kanan. Perhatikan contohnya.
NaCl ini merupakan suatu senyawa adanya di ruas sebelah kiri. Jumlahnya harus 1. Diuraikan menjadi, unsurnya ada Na, ada Cl. Na tidak termasuk ke dalam molekul diatomik, tidak ada di sini, sehingga kita tetap menulisnya sebagai Na. Ditambah Cl termasuk ke dalam molekul diatomik, jadi kita menuliskannya dengan Cl2. Setarakan koefisiennya. Na di ruas sebelah kiri ada 1, sehingga ini tidak perlu kita tambahkan angka depannya. Kemudian Cl di sebelah kanan awalnya ini mula-mulanya 2, di sebelah kiri 1, maka dia dikalikan setengah. Delta H-nya plus 411 kJ. Maka persamaan termokimia dari entalpi penguraian standar NaCl adalah NaCl terurai menjadi Na ditambah setengah Cl2 delta H sama dengan plus 411 kJ. Kita lanjut dengan nomor 3. Perubahan entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta Hc. C itu berasal dari kata combustion, pembakaran. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Perhatikan contohnya. CH4 ditambah O2. Jadi kalau yang namanya pembakaran itu selalu ditambah O2. Diulangi. CH4 ditambah O2 dihasilkan CO2 ditambah H2O. Delta H-nya min 890,4 kJ. Di mana senyawa yang dibakarnya, ini adalah senyawa yang dibakar CH4 berjumlah 1 mol. Kita samakan koefisien senyawa yang lainnya. C di ruas sebelah kiri ada 1, C di ruas sebelah kanan juga 1, tidak perlu kita samakan. H di sebelah kiri ada 4. H awalnya di sebelah kanan baru 2. Oleh karena itu kita kali dengan 2 di depannya. Lalu O ini awalnya ada 2 di sebelah kiri. Di sebelah kanan, di sini ada 2, lalu ditambah dengan 2 lagi, sehingga O di sebelah kanan menjadi 4. Oleh karena itu, O di sebelah kiri dikalikan dengan 2. Sehingga persamaan termokimia dari pembakaran gas metana adalah CH4 ditambah 2O2 dihasilkan CO2 ditambah 2H2O delta H min 890,4 kJ. Lanjut yang keempat. Perubahan entalpi netralisasi standar atau dilambangkan dengan delta Hn. N itu berasal dari kata netralisasi. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol air dari reaksi antara asam dan basa. Contohnya, reaksi asam dan basa. HCl ini merupakan senyawa asam ditambah dengan NaOH. NaOH ini merupakan senyawa basa. HCl ditambah dengan NaOH dihasilkan NaCl ditambah H2O.
delta H sama dengan min 280 kilojoule. Kalau kita setarakan koefisien reaksi di ruas kiri dan ruas kanan, maka kita hitung jumlah atom masing-masing. H di ruas sebelah kiri ini ada satu, sehingga kalau dijumlahkan H di sebelah kiri ada 2. H di sebelah kanan juga ada 2. Sudah sama. Cl di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga ada 1. Sudah sama. Na di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. Sudah sama. O di sebelah kiri ada 1, di ruas sebelah kanan juga ada 1, sehingga persamaan termokimia dari netralisasi reaksi tersebut adalah HCl ditambah dengan NaOH dihasilkan NaCl plus H2O delta H-nya min 280 kilojoule. Bagaimana anak-anak? Tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar? Mudah ya? Kita lihat contoh soal berikut ini. Kita lihat contoh soal berikut ini. Tulislah persamaan termokimia dari A, B, C. Yang pertama, delta HFNH4Cl min 314 kJ per mol. Yang kedua, delta Hg H2O plus 240 kJ per mol. Yang ketiga, delta Hc C2H6 min 227 kJ per mol. Kita coba penyelesaiannya. Yang pertama, yang A, kalau diketahui delta HF. Nah, delta HF itu artinya perubahan entalpi pembentukan standar. Oleh karena itu, kalau dia menyatakan pembentukan standar, maka senyawa yang dibentuk harus terletak di ruas sebelah kanan. Betul. Jadi NH4Cl ini, senyawa ini kita letakkan di ruas sebelah kanan. Caranya kita letakkan saja dulu tanda panah NH4Cl. Kemudian perhatikan apa saja unsur-unsur yang harus kita tulis di ruas sebelah kiri. Unsur yang ada di senyawa NH4Cl adalah N, H, dan Cl. Kita ingat kembali anak-anak, molekul diatomik itu apa saja? Apakah dari senyawa NH4Cl ini ada yang termasuk ke dalam molekul diatomik? Ternyata ada. N merupakan molekul diatomik, H merupakan molekul diatomik, Cl juga merupakan molekul diatomik. Sehingga cara penulisan zat-zat yang ada di ruas sebelah kiri adalah N dalam bentuk N2 ditambah H dalam bentuk H2 ditambah Cl dalam bentuk Cl2. Baru kita setarakan koefisiennya. Kita hitung N di sini ada 2 di kiri, N di kanan ada 1. Senyawa yang ada di ruas sebelah kanan, jangan lupa lagi, haruslah 1. Karena dia merupakan delta HF. Jadi senyawanya harus berjumlah 1 mol. Kita ulangi, N di sebelah kiri ada 2, N di sebelah kanan ada 1. Maka supaya jumlah N-nya sama, yang di sebelah kiri harus kita kalikan dengan setengah. H di sebelah kiri 2, di sebelah kanan H-nya 4.
Jadi supaya haknya sama di kiri dan kanan, maka sebelah kiri harus kita kali dengan 2. CL di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan 1. Jadi sebelah kiri harus dikali dengan setengah. Inilah persamaan reaksi yang sudah setara. Tapi belum merupakan persamaan termokimia karena kita belum menentukan harga delta H-nya. Nah, kita tulis delta H-nya sama dengan, sesuai dengan yang diketahui, min 314 kilojoule. Yang A selesai. Bagaimana? Kita lanjut. Yang B, delta HD dari H2O. Delta HDD ini merupakan perubahan entalpi penguraian, decombustion, penguraian. Jadi kalau dia merupakan penguraian, maka senyawa yang diuraikan, senyawa H2O ini kita tuliskan di ruas sebelah kiri. H2O-nya kita tulis dahulu di sebelah kiri, H2O. Lalu tanda panah. Unsur-unsurnya ada di ruas sebelah kanan. Ada unsur apa saja dalam senyawa H2O tersebut? Kita lihat, ada H dan ada O. Ingat kembali, apakah H dan O tadi merupakan molekul diatomik? Ternyata H dan O merupakan molekul diatomik. Maka cara penulisannya adalah H2 ditambah O2. Lalu setarakan koefisien reaksinya. Jangan lupa lagi bahwa H2O ini, senyawa ini harus berjumlah 1 kalau dia merupakan delta HD. Yang kita samakan adalah yang ada di ruas sebelah kanan. H di kiri 2, H di sebelah kanan juga sudah 2, maka sudah sama, tidak perlu disamakan. O-nya di sebelah kiri 1, di sebelah kanan ada 2. Jadi yang kita setarakan yang ada di sebelah kanan dengan cara mengalikannya dengan setengah. Kalau seperti ini, maka persamaan reaksinya sudah setara. Tinggal kita berikan harga delta H-nya sesuai dengan data yang ada. Plus 240 kilojoule. Bagaimana untuk yang B? Kita lanjut yang C. Yang C, diketahui delta HC dari C2H6 dengan harga min 227 kJ per mol. Ingat lagi anak-anak, delta HC merupakan perubahan entalpi pembakaran. C itu combustion, pembakaran. Maka cara penulisan persamaan reaksinya, apabila suatu senyawa, ini senyawa kita sebut dengan hidrokarbon, masih ingat? Dibakar, artinya ditambah dengan O2. Jadi kita tulis C2H6-nya di sebelah kiri ditambah dengan O2 dihasilkan. Hasilnya selalu CO2 dan H2O. C2H6-nya jangan lupa haruslah 1. Maka setarakan unsur-unsur yang lainnya. C di kiri ada 2, C di sebelah kanan baru 1. Maka ini kita kalikan dengan 2. H di sebelah kiri ada 6, H di sebelah kanan 2. Jadi ini kita kalikan dengan 3 supaya jadi 6. O di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan, di sini ada 4, di sini ada 3. Jadi kalau 4 ditambah 3, maka jumlahnya menjadi 7. Oleh karena itu, di sebelah kiri harus kita kalikan dengan 3,5. Supaya jumlahnya menjadi 7. Persamaan reaksi sudah setara,
tinggal kita sempurnakan menjadi persamaan termokimia dengan menambahkan delta H sama dengan min 227 kilojoule. Bagaimana anak-anak? Contoh soal tentang persamaan termokimia. Mudah ya? Lanjut persamaan yang lain. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Tulislah persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Pada penguraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen yang memerlukan kalor sebesar 46 kJ setiap mol dari amonia. Nah, kalau nomor 2 ini dalam bentuk pernyataan soalnya. Jadi tidak tertulis delta H-nya, tapi masih dalam bentuk kalimat. Maka langkah awal adalah kita ingat lagi, kalau dikatakan peruraian gas amonia. Peruraian itu artinya senyawa tersebut, senyawa yang diuraikan kita letakkan di ruas sebelah kiri, betul. Jadi amoniaknya kita letakkan di ruas sebelah kiri. Amoniak itu rumusnya adalah NH3. Nah, NH3-nya kita letakkan di sebelah kiri, terurai tanda panah menjadi, lihat lagi, di senyawa NH3 ada unsur apa saja? Ada N dan ada H. Nah, unsur-unsur N dan H ini apakah merupakan molekul diatomik? Ya, betul. Jadi N dan H adalah molekul diatomik. Oleh karena itu, cara menulisnya adalah N2 ditambah H2. Jadi, persamaan reaksi ini tinggal kita setarakan. Ingat, NH3 harus 1 mol. Maka yang disetarakan adalah unsur yang ada di ruas sebelah kanan. N di kiri ada 1, N di kanan ada 2, maka ini kita kalikan dengan setengah. Supaya menjadi 1. Setengah kali 2, 1. N di sebelah kiri ada 3, H di sebelah kiri ada 3, H di sebelah kanan ada 2. Supaya sama, maka 2 ini dikali berapa supaya sama dengan 3? Dikali 3 per 2. 3 per 2 kalau dikali 2 hasilnya 3. Jadi persamaan reaksi dari NH3 yang diuraikan menjadi setengah N2 ditambah 3 per 2 H2. Karena yang diminta adalah persamaan termokimia, maka ini kita tambahkan dengan menuliskan harga delta H-nya sama dengan, kita lihat di sini, memerlukan itu adalah menangkap, menangkap. Nah, oleh karena itu, tandanya kalau dia memerlukan adalah positif. Tapi karena di sini memerlukan kalor ini adalah Q ini merupakan kebalikan dari delta H. Jadi kalau kalornya bertanda positif, maka deltanya bertanda negatif. Min 46 kilojoule per mol. Kita tulis per mol. Ini adalah bentuk persamaan termokimia dari soal nomor 2. Gimana? Baik, kita lanjut dengan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, pada reaksi pembakaran 1,6 gram gas metana yang dibebaskan kalor sebesar 80,2 kilojoule per mol. Tentukan delta Hc dari CH4 dan tulislah persamaan termokimianya. Apabila diketahui harga C-nya 12, harga H-nya 1. Ini adalah harga-harga massa atom relatifnya atau AR-nya. Kita ingat kembali pembelajaran kita kelas 10.
Kalau dalam bentuk soal pernyataan yang seperti ini sudah ada gramnya diketahui, maka kita kembali ke konsep mol kita. Kita tulis dulu untuk mempermudah penjawaban kita. Diketahui ada massa 1,6 gram, kemudian I 80,2 kilojoule. Karena dia dibebaskan, maka bertanda min. Bertanda min. Nah, kalau sudah, kita cari dulu. Kalau di dalam soal kimia diketahui gram, maka kita ubah, kita tentukan molnya. Masih ingat, rumus untuk mencari mol adalah gram dibagi dengan AR atau ml. Gram dibagi dengan, karena ini gas metana merupakan suatu molekul, maka dia dibagi dengan ml. Gramnya ada 1,6 dibagi dengan mr dari CH4. CH4, C AR-nya 12 ditambah H-nya ada 4. 4 kalau dikali 1, 4. Maka 1,6 dibagi 16, molnya adalah 0,1 mol. Kita dapat molnya. Untuk menentukan harga delta H kita memiliki rumus Q dibagi mol. Ini rumus untuk menentukan harga delta H. Maka kita tinggal masukkan harga Q-nya. Harga Q-nya adalah min 80,2 kilojoule dibagi dengan molnya 0,1 mol, maka harganya menjadi min 802 kilojoule per mol. Ini harga delta H-nya. Kita tulis persamaan termokimianya. CH4 dibakar. Kita tambah dengan O2, dihasilkan CO2 ditambah H2O. Samakan koefisiennya. Ini kita tambah dengan 2. Ini juga kita tambah dengan 2. Harga delta H-nya. Untuk delta H, maka hasilnya menjadi 802 kilojoule. Bagaimana anak-anak penjelasan yang sudah Ibu berikan? Jelas? Baik. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita tentang perubahan entalpi. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk mengevaluasi diri kalian, apakah kita sudah dapat menyelesaikan materi tentang perubahan entalpi? Silahkan kalian kerjakan latihan soal dari buku paket kalian halaman 65, uji kompetensi 3.4, nomor 1 dan nomor 2. Jangan lupa ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.